Ya, selamat malam kawan-kawan, rekan-rekan Angkatan 4 dan 5 dari Indonesia Mapping Community. Malam ini sebetulnya spesial ya, karena tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran di kelas online pemetaan sudah berakhir dengan tadi siang diselesaikannya 99 presentasi dari kawan-kawan. Saya tadi berharap yang sampaikan bahwa malam ini cukup banyak yang bisa hadir. Jadi kita mulai kelas presentasi ini dengan baik, kita selesaikan dengan semangat ya. Karena lepas ini mudah-mudahan semua bisa kita anggap pantas untuk diberikan ijazah. Bisa kemudian berkiprah di dunia nyata, di sebuah dunia yang butuh karya nyata. Bukan hanya wacana atau cerita. Oke, malam ini sudah hadir 2 orang yang akan memberikan sharing tentang apa yang dilakukan atau diketahui. Tadinya sih berharap ada 4 orang ya. Tapi kalau ada yang mau menyampaikan juga, ikut serta silakan. Ini terbuka, kita punya waktu cukup. Yang pertama mungkin saya harus kasih waktu ke Om Baso. Silakan Om Baso. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua teman-teman, Om dan Tante. Jadi terima kasih Om Harun karena diberi kesempatan untuk berbagi ilmu. Ini sebenarnya bukan seperti teman-teman sebelumnya karena semua rata-rata praktik. Kalau aku mungkin macam kuliah kecil-kecil lah. Kalau masalah praktik lebih banyak teman-teman lebih tahu lah. Jadi malam ini saya ingin berbagi tentang Marine Special Planning karena kebetulan kuliah saya kelautan, terus kuliah lanjut S2-nya juga tentang tata kelola laut. Jadi mungkin saya kaitkan juga dengan kelas. Jadi saya ngambil Marine Special Planning. Kerjaan saya sebenarnya lumayan cukup luas. Jadi untuk membahas ini terlalu detail, lumayan banyak juga, satu topik aja Marine Special Planning. Pembahasannya lebih luas, dan untuk praktiknya saya kasih tahu lagi bahwa teman-teman lebih tahu lah di sana. Kalau hampir sama lah dengan pengelolaan pemetaan DRDs dan lain-lain. Om Bahrun, boleh saya share screen? Oke, saya aktifkan Om. Jadi ya, itu lagi beli rokok. Itu lagi beli rokok ke nenek. You know? Jadi seperti apa sih Marine Special Planning ini? Mungkin hampir sama dengan tata kelola atau perencanaan spasial di bidang lain. Di sini kita akan agak lebih fokus dengan lautnya. Jadi seperti itu. Seperti apa sih kenapa Marine Special? Karena sebenarnya seperti di negara kepulauan. Jadi sebenarnya banyak hal yang sebenarnya olah di laut, baik dari perencananya, evaluasi datanya, maupun karakteristik ekosistemnya yang sebenarnya sangat kompleks, dan itu butuh pemetaan yang lebih bagus, yang spatial planningnya lebih bagus. Karena kenapa? Karena terlalu banyak konflik sebenarnya juga terjadi di laut. Jadi bukan karena lautnya luas terus tidak ada hal yang terjadi apa-apa, sebenarnya banyak hal yang terjadi di sana. Kenapa harus Marine Special Planning? Karena pertama memang untuk mengurangi konflik yang terjadi di laut. Kalau saat ini mungkin kalau di Indonesia belum banyak kayak energi di laut, tapi ke depan juga planningnya harus
dipikirkan seperti itu. Akan banyak hal yang bisa dilakukan di laut. Di Indonesia juga sudah mulai budidaya ikan lepas pantai, dan itu bakal ke depan lebih banyak lagi. Terus kedua, agar investment yang tidak misalnya ketika spatial planning-nya di laut tidak jelas, maka investor pun juga cukup ragu untuk melakukan misalnya eksplorasi minyak seperti itu, karena itu udah pelaksananya baru tes aja udah triliun bisa, kayak seperti itu. Terus ketiga, karena laut ini tidak punya batas seperti di darat, jadi itu agak riskan, hanya harus memakai navigasi yang lebih bagus. Jadi diharapkan cross border antar negara ini harus lebih benar-benar diperbaiki. Di darat aja sebenarnya kadang susah, apalagi di laut yang tidak ada tidak ada garis yang bisa kita lihat. Terus selanjutnya untuk melindungi lingkungan di laut, karena di laut kita ini seperti di Indonesia itu terlalu banyak hal yang di bawah laut, ada karang dan lain-lain, dan itu sangat sensitif. Terus apa sih yang dibahas di tata kelola laut ini dan kaitannya dengan hukum laut internasional? Jadi kalau teman-teman di sini saya tidak terlalu banyak praktik, bukan terlalu banyak, nggak ada, karena saya tahu teman-teman lebih tahu di sana. Tapi kalau teman-teman ingin memperdalam lebih jauh lagi, yang tertarik dengan pemetaan laut atau marine spatial planning, itu harus teman-teman ketahui tentang hukum laut internasional, karena di laut ini semuanya rata-rata semua mengacu ke UNCLOS, yaitu Law of the Sea Convention. Jadi minimal teman-teman udah harus baca semua itu. Bukan cuma di laut, nanti di bidang-bidang lain juga seperti itu. Jadi harus diketahui bahwa kalau misalnya di laut itu ada semuanya diurusin, semua misalnya seperti yang dilakukan Indonesia. Mungkin teman-teman ingat tentang deklarasi Juanda, yang awalnya Indonesia tidak air yang pulau di Indonesia itu dulu bukan milik Indonesia, maksudnya setelah deklarasi Juanda ini jadinya air yang di dalam kepulauan Indonesia ini udah keseluruhannya adalah milik kita. Nah, itu semua diatur di UNCLOS. Jadi kalau teman-teman pengen mempelajari MSP ini, harus juga memperdalam di hukum laut internasional. Itu udah membahas teritorial laut, bagian luar, dalam, selat, continental shelf yang bagian bawah laut, zona ekonomi eksklusif, sampai rute-rute pemasangan pipa atau kabel di bawah laut, sampai di environmental protection seperti zona-zona yang dilindungi di laut, seperti itu. Jadi teman-teman ketika ingin memperdalam MSP, silakan buka UNCLOS ya. Bisa juga kalau teman-teman masih tertarik lagi, kita bisa bahas per pasal, karena di sini udah masuk ke tatanan policy. Jadi kalau ingin memahami MSP ini tidak cukup untuk praktik saja. Jadi memang harus ada bagi-bagi, ada yang teman yang di lapangan, ada juga orang di depan meja, karena dia harus mencerna semua hukum internasional. Terus di Indonesia sendiri mungkin teman-teman tahu, misalnya di Teluk Jakarta itu juga ada konfliknya, di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan yang PRL, dan juga destructive fishing, serta konflik lainnya yang sebenarnya banyak yang membuat di laut itu karena susah batasnya, kita nggak lihat. Untuk tata ruang sendiri, Indonesia
ada. Untuk kalau teman-teman pengen lihat itu di Permen 32 tentang rencana tata ruang laut, bisa nanti saya share juga. Jadi mungkin teman-teman untuk mempelajari lebih dalam saya kirimkan nanti semua apa-apa yang perlu dibaca. Kalau ingin dibahas lebih dalam lagi bisa kita belajar bersama. Aku bisa juga share karena kebetulan kalau saya memang dibahas per pasal itu udah lumayan lama karena dibahas per pasal dan itu teknis juga. Akan saya lihatkan contohnya seperti apa. Jadi teman-teman di Marine Special ini misalnya batas-batas negara itu mungkin misalnya Laut Cina Selatan saat ini terlalu banyak konflik di sana karena memang belum selesai, atau mungkin kita merasa bahwa kenapa sih nelayan Cina masih masuk di lautan Indonesia, kenapa mereka mengejar ikan dari Cina masuk ke Indonesia, karena memang dispute settlement-nya atau sengketanya ini belum selesai semua di Laut Cina Selatan. Jadi orang masih sesuai yang apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi sebenarnya isu-isu seperti itu Indonesia pun seperti itu juga dengan Australia. Misalnya tata kelola lautnya, Indonesia kalau dari atas mungkin lautnya Indonesia dia bisa nangkap ikan sampai perairan laut Australia. Indonesia bisa melewati garis itu. Tapi di bawahnya itu di bawahnya continental shelf-nya itu Australia yang ambil. Jadi itu kesepakatan sih sebenarnya. Jadi perlu juga diplomasi mempelajari tentang hal tersebut sesuai dengan kesepakatan. Kenapa sih harus MSP dan Ocean Law? Karena memang udah ada udah diatur di UNCLOS tersebut. Terus secara teknisnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti kan udah pada semua mempelajari ARGIS. Nah, kalaupun teman-teman ingin memperdalam di wilayah laut, seperti saya sedang belajar atau teman-teman yang tertarik, itu harus membangun UNCLOS tersebut dan semua aturan-aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah yang sebenarnya juga mengacu ke UNCLOS. Jadi seperti ini udah diukur berapa mil dari daratan ke laut, terus ada juga sedimen itu diukur juga. Jadi ada tidak semudah yang dipikirkan ketika kita menentukan batas, ya ini aja garisnya seperti ini, udah di bawahnya juga mengikut, tidak seperti itu. Jadi di batas negara untuk di laut itu dia harus menghitung semuanya, mulai dari slope-nya laut itu gimana untuk continental shelf-nya, terus kepadatan sedimennya gimana, terus foot slope-nya maksudnya pas di bawah dasar lautnya itu gimana, terus dari dasar laut itu ngambil berapa lagi, itu lumayan kompleks dan harus dipahami. Jadi kalau teman-teman pengen di MSP harus baca banyak. Bukan cuma laut sih, mungkin sama halnya juga di daratan. Tapi saya ngasih tahu seperti itulah kalau misalnya di Marine Special Training. Jadi banyak hal yang harus kita memang bukan cuma praktik, tapi memang perlu dibaca semua aturan-aturan internasional ini seperti apa. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, ini udah banyak yang ada gambar garis merah, yang warna ungu, itu ada perbedaan ketika mengacu ke UNCLOS, ternyata kelebihan misalnya ternyata masuk, contoh nih kalau Laut Cina Selatan mungkin masuk di bawah laut ini, mungkin kalau kita mengacu mungkin agak masuk ke daerah
Cina, tapi ketika di atas ternyata masih masuk ke Indonesia, jadi kayak masih lumayan kompleks untuk karena di bawah lautnya itu lumayan banyak diatur. Tapi semuanya ini sekompleks apapun, semua itu kembali nanti ke diplomasi negara. Sejauh kuat, seberapa kuat diplomasinya, disitulah mungkin orang-orang anak-anak HI. Tapi untuk teknis MSP ini seperti itu gambarannya. Jadi teman-teman kalau yang perdalam dia praktiknya di ARGIS, di skill-skill lain, tapi bagusnya juga sih memang harus lebih banyak membaca dan memahami dan praktiknya. Nah, seperti ini sebenarnya ini contoh kalau misalnya kalau teman-teman sudah praktiknya di pemetaan ARGIS, seismik untuk pengukuran sedimen, pengukuran dan lainnya udah banyak sekali. Ini biasanya harus turun kapal. Dan itu banyak banget nih saking kompleksnya di MSP ini tentang batas atau garis-garis yang harus dipastikan ini sebagaimana kita ikutin dulu aturan dari UNCLOS. Nanti itu masuk di ranah diplomasi. Jadi tidak semua sebenarnya juga mengikuti UNCLOS. Itu adalah dasar dari hukum laut internasional, karena di luar sana juga ada yang tidak sama sekali mengikuti UNCLOS, tapi dia dikategorikan negara atau bahkan daerahnya masuk, maksudnya ada laut yang diklaim. Jadi tidak semua. Kalau di Eropa udah sekarang itu kalau di sana lebih banyak konflik tentang energi yang didapat diambil dari laut, karena ketika orang membangun tower untuk angin tadi itu, listrik udah berarti mengklaim. Jadi orang berlomba-lomba untuk membangun bangunan di batas laut karena untuk mengklaim sebenarnya ketika ada ruang yang tidak digunakan, dan ketika membuat sesuatu berarti udah klaim di situ. Jadi itu pentingnya MSP ini. Dan selebihnya juga untuk maaf teman-teman karena ini agak teori, jadi saya hanya sekali lagi memberikan menunya seperti ini. Kalau ingin diperdalam seperti ini karena lumayan kompleks. Terus untuk marine spatial planning untuk habitat karang, ini sebenarnya juga saya masih pelajarin. Itu biasanya ngambil data dari Citra karena ada foto-foto dengan sense band menggunakan band yang berbeda seperti itu. Kalau ini saya juga masih pelajarin, mudah-mudahan bisa saya dalamin. Seperti ini prosesnya untuk memetakan misalnya terumbu karang dari hasil band Citra seperti itu, karena dia di bawah laut dan diolah berdasarkan bandnya. Dan saya mengerti bahwa sebenarnya banyak teman-teman di sini yang lebih pro secara teknis juga, dan saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Yang ingin belajar lebih dalam ke MSP, saya bisa ngasih tahu apa aja sih yang harus dipelajarin. Kalau secara teknis ya kembali lagi teman-teman. Kalau pengen menunya silakan kita bahas juga international law-nya. Seperti itu. Jadi saya minta maaf mungkin karena malam ini bukan praktik, tapi nanti saya ngasih file-file apa aja yang perlu dipelajarin, karena memang jurusan saya Ocean Governance and Management lebih ke melihat memanage banyak hal, jadi bukan cuma praktik.
Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu, Om Bahron. Saya Oke, kembalikan. ya. Terima kasih Om Baso. Ini adalah salah satu perspektif yang memang jarang dikaji. Selama ini kita selalu berbicara tentang apa yang disebut praktikal ya. Ini ada di belakang ya. Jadi ada sesuatu yang mendasari atau yang jadi landasan utama bahwa kembali sebuah legal stand itu adalah penting. Tapi saya tertarik lihat sebuah apa ya, kalau saya lihat ya Om Baso. Kembali kita apa yang kita miliki di sini adalah kemampuan spasial yang tentunya merujuk kepada apa yang kita punya metodenya, baik itu menggunakan drone atau arahnya seperti itu. Nah, saya ingin tahu aplikasi apa yang setelah Om Baso sudah memahami dan menguasai apa yang selama ini dari basic sampai ke advance 2 yang bisa diaplikasi dengan apa yang jadi kajian atau jadi wilayah kerjanya Om Baso. Untuk sejauh ini Bang, masih mungkin di ya saya belajar banyak di jadinya kembali lagi ke praktik belajar software ArcGIS itu mungkin juga di geomatika nantinya kayak seperti itu. Cuma nantinya pun kalau pengen mendalamin MSP ini bukan cuma pemetaan, sepertinya juga harus ya tahu apa yang di kapalnya Bang. Maksudnya? Pengukuran Bang, pengukuran batimetri dan lain-lain. Ya. Ya artinya kan memang apa namanya, mapping by drone ini punya keterbatasan. Biasanya kita lakukan di terestrial ya atau di darat. Adapun di bagian pesisir masih memungkinkan dengan kondisi tertentu. Contohnya yang dilakukan Om Zul, pemetaan Lanun ya. Lanun itu sendiri kan antara apa ya, perairan dangkal ya di pesisir. Tapi bahwa itu bisa menjadi sebuah alat atau metode kerja, harusnya itu yang tadi saya tanyakan ke Om Baso. Apakah aplikasi yang kita miliki, metode yang kita kuasai ini bisa menjadi salah satu tools dalam melakukan pekerjaan yang sekarang digeluti. Begitu kira-kira. Kalau mungkin di laut, mungkin kebanyakan ke citra, Om. Kita nggak bicara laut ya, laut ya pasti nggak bisa ya, karena nggak bisa memang kita bekerja di situ. Tapi kalau di pesisir, pantai, dan juga areanya mungkin sekali kan? Iya. Ya jadinya saya memang juga belajar banyak hal Bang di situ. Jadi bisa mungkin tutupan karang, lamun seperti itu. Pernah nggak ada kasus penggunaan drone untuk memahami atau sejauh ini mah baru citra Bang. Masih citra semua? Iya di laut. Karena mungkin pertama harus menjorok ke laut dan lumayan luas. Sejauh itu seperti itu Bang. Oke, saya buka pertanyaan juga atau komentar atau ada kita diskusi terbuka dari kawan-kawan yang lain. Om Zul juga ada di sini. Om Zul mungkin bisa sedikit menambahkan Om Zul. Siap Om Bahrun. Ya Om. Gini, ini Om dari MSP ya, manajemen sumber daya pesisir ya Om ya? Ilmu kelautan Bang, tapi S2-nya Ocean Governance and Management. Halo? Iya Bang, ya kedengaran. Halo? Oke, siap. Gini, ini saya cerita sharing saja. Kebetulan saya itu bisa dengar suara? Bisa Bang, bisa. Clear Om.
Om Bahrun bisa dengar suara saya? Ya, kedengeran Om, jelas Om. Halo, Om Zul. Halo Om. Kedengaran, Bang? Kedengeran Om? Om Zul nggak bisa dengar saya? Lanjut, Bang. Halo Om Zul. Mungkin Om Zul yang nggak bisa dengar suara. Om Bahrun minta maaf, saya putus. Ya, ya. Silakan Om Zul. Om Lanjut. Zul bisa Suara dengar saya suara udah bisa saya? kedengaran Om. Bisa kedengeran Om, dari tadi kedengeran. Halo Om. Om Zul kesulitan ya dengar suara saya? Halo. Oke, sambil menunggu Om Zul, barangkali ada kawan-kawan lain yang mau bertanya, silakan. Kan banyak yang dari kelautan nih. Om Wahyu, tadi Ibu Ketua Selam, kali punya Wah, ide. ini perlu dikasih sesi juga lagi. Mau ikut bertanya, Om? Silakan. Jadi menarik tentang batas laut dan seterusnya. Nah, saya sebenarnya ya kepikirannya bisa nggak drone digunakan untuk membantu kerja teman-teman yang di laut sebenarnya. Yang saya lihat kan selama ini drone diterbangkan ke laut, cuman saya belum pernah dapat ceritanya untuk apa kegiatan drone di laut. Jadi kalau bisa dilakukan drone di laut, naik memetakan kapal gitu. Jadi kapal luasannya berapa gitu, mungkin di batas negara itu tadi. Intinya, apakah drone ini bisa digunakan dengan batas waktunya drone hanya setengah jam, dengan mungkin keterbatasan drone untuk menjaga batas negara. Bagaimana di tempat yang lain ataupun di Indonesia penggunaan drone untuk menjaga batas negara, mungkin semacam itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya menambahkan sedikit nih Om. Baik, membatasi artinya terminologi drone. Drone itu sendiri sebetulnya kan kita di sini menganggap lebih general adalah UAV ya, unmanned vehicle ya. Jadi memang kendaraan rupa yang dikendalikan dari jauh. Salah satunya ada yang namanya long range yang dia lifetime-nya memang lama karena beberapa kali kita melakukan, saya belum sampai yang terlalu tinggi tapi ada beberapa kawan yang sudah melakukan inspeksi, misalnya spill kasus oil spill, bocoran dari rig di tengah laut. Ya, itu kan kemudian spill-nya itu mengarah ke pesisir. Nah, polutannya ini dijejak oleh drone itu. Dan itu sampai minta ketelitian. Karena apa? Beberapa polutannya itu kemudian diklaim oleh katakanlah nelayan bahwa itu merusak lokasi tempat mereka, misalnya tambak, bahkan pohon-pohon mangrove itu mesti dilihat jejak residunya itu harus terlihat, dan itu bisa dilakukan. Itu yang kira-kira yang saya tahu. Tapi kalau untuk memperlihatkan atau monitoring perbatasan, kayaknya itu speknya sudah jauh lebih tinggi lagi, arahnya ke arah militer itu ya, karena surveillance tingkat tinggi. Arahnya ke sana. Tapi mungkin Om Baso punya pengalaman juga, ada beberapa jejak yang pernah diikuti atau pernah dipelajari. Silakan Om Baso tambahkan. Ya, ini cuma kalau seperti saya bilang kebanyakan lebih pakai citra. Kalaupun misalnya di laut untuk survei sih, kayak memperjelas apa sih yang dibaca
citra ini, karena kalau sepengalaman saya dan setahu saya, drone kan punya keterbatasan di multispektral ini kalau misalnya salah. Jadi mau tak mau juga untuk di laut lebih make di citra. Terus kalaupun drone untuk seperti yang di perbatasan negara, ya itu lebih ke ranah militer sih. Untuk saat ini drone pun sebenarnya ada juga di bawah air, tapi lagi-lagi untuk survei aja sih, karena memang agak sulit, dan teman-teman di KRJ 4 udah menggunakan drone bawah air untuk survei sih sebenarnya. Seperti Ya, itu, Bang. ya. Saya juga tahu ada beberapa, saya nggak bisa ungkapkan, drone dengan kapasitas tinggi ini memang dipergunakan untuk monitoring, surveillance dan membuat citra. Karena prinsipnya citra itu kan ada berbagai macam yang dihasilkan oleh drone ini, citra juga kelasnya, tapi juga drone dengan ketinggian tertentu menghasilkan citra. Satelit pun sama halnya seperti itu. Banyak kok. Tapi ya itu biasanya classified data, jadi kita jarang punya ke sana. Kalaupun saya ada, saya juga nggak boleh ngasih tahunya seperti itu kira-kira. Iya. Makasih Om Wahyu pertanyaannya. Tapi buat saya gini Om Baso, artinya kekayaan kita ini kan terbiasa plasma nuftah itu selalu di terestrial, di darat. Sebetulnya terumbu karang, ya artinya ini dari pengalaman Om Zul, saya berharap Om Zul bisa gabung nanti kalau sudah baik audionya. Itu bisa sampai mendeteksi sampai kedalaman -5. Artinya karang-karang, terumbu karang yang dangkal, kayak seperti Lanun itu adalah salah satu. Lanun itu kan sebetulnya kita bilang ekologi, kawasan ekosistem yang luar biasa. Saya nggak tahu ini, kawan-kawan kelautan lah yang lebih paham dengan saya. Itu kekayaan biosfer yang lumayan itu besar, dan itu hampir boleh dibilang tidak terpetakan, belum terpetakan ya. Harusnya bisa itu. Jadi kawan-kawan Om Bayu dan kawan-kawan ini bisa tuh mulai menyisir pantai. Bangka itu kan kelilingnya bagus semua, tapi petanya nggak ada itu. Gitu kali Om Wahyu. Siap. Jadi kebetulan saya juga fokus di penelitian lamun. Untuk citra sudah pernah memetakan, cuma dengan drone, insya Allah secepatnya. Om, ditunggu. Ya, karena Bangka kan pasang surutnya dia landai, Om, lamunnya jadi panjang-panjang, panjang apa maksudnya apa ya, sampai 1-2 kilometer ya dia ke laut ya. Ya, sebenarnya Bangka bukan contoh untuk ekosistem yang baik ya. Dia lebih ke contoh bagaimana ekosistem itu diperlakukan tidak baik. Betul sekali Om. Tapi bahwa itu bisa menjadi sebuah kajian harusnya dimulai. Mau dibilang, kalau Om Wahyu bilang itu tidak baik itu bagaimana? Kalau tidak baiknya hanya sekedar verbal saja kan tidak didukung dengan kajian spasial, ya sayang Om. Balik lagi, kayak perambahan hutan itu bisa dibuktikan dengan kajian spasial. Jelas, terukur. Nah, lamun atau pesisir, kerusakan lingkungan ini kan bangga lah kalau contoh yang tidak baik harus terukur. Tidak baik seperti apa? Jangan-jangan bukan tidak baik Om, parah gitu. Iya kan? Ada beberapa spot sih, jadi masih baik ada di beberapa spot. Sisanya juga ada intervensi dari luar, dari manusia ada beberapa penelitian sudah kami lakukan. Dan yang untuk menggunakan drone dimulai dari saat ini, karena sudah ngerti caranya kan. Mungkin aplikasinya tinggal menggunakan pada saat surut. Sudah dapat kan Om wahananya? Wahana masih pinjam teman yang punya sendiri dan kampus, diusahakan secepatnya. Pakai apa rencananya? Yang untuk mana? Yang untuk itu tadi, kegiatan studi di pesisir. Nah, kalau yang saya punya kan Mavic Mini. Masalahnya kan dengan Om Farhan kemarin kan masih manual, jadi saya sendiri untuk akurasi takutnya nggak Mavic Mini Om? Iya, saya pakainya itu. Jangan pakai Makanya Mavic Mini di pesisir, jangan pakai Mavic Mini Om. Wassalam nanti.
Iya. Jadi kemungkinan nanti nggak menggunakan itu. Mungkin pakai drone kampus yang katanya mau dibelikan. Harus punya lah. Mavic Pro cukup udah bagus ininya, kameranya udah bagus. Mavic 2 Pro lebih bagus lagi. Izin Om. Silakan. Mavic 2R Om. Mavic 2R. Mavic 2R nggak bagus. Izin nanya Om Barun. Mavic Ya. Mavic Pro 2, Mavic Pro 2. Halo Om Baso. Halo Om. Ini salam kelautan. Salam Om, salam. Saya nih orang kelautan yang murtad mungkin ya. Saya sekarang udah masuk ke bidang kehutanan. Enggak, tadi Taman kan Nasional juga masih Taman Nasional Laut juga masih di kehutanan Om. Tadi kan Om Baso ada nyinggung multispektral ya Om. Ya. Ini kan saya lagi ya mulai coba-coba nih pakai kamera multispektral gitu. Kira-kira potensinya apa sih kalau seandainya kita gunain drone multispektral itu di kelautan gitu? Oh, oke. Bisa diaplikasikan nggak misal penggunaan, kan selama ini kan kita penggunaannya itu dengan satelit untuk melihat suhunya kah atau melihat plankton dan sebagainya. Udah lupa saya materi-materi itu semua. Jadi misal ya nanti next time gitu saya mau balik ke kelautan lagi, saya mau aplikasikan keilmuan yang saya pelajarin sekarang gitu, mungkin bisa join sama Om Baso atau gimana gitu kan. Oh iya Om, secara teknis sebenarnya saya juga masih belajar. Sebenarnya yang membedakan kan kalau multispektral mungkin teman-teman di sini lebih banyak suhu-suhu sih. Kalau sepengetahuan saya itu kan multispektral bandnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah dari band itu kan juga dia dari multispektral itu, dari band itu dia punya karakteristik sendiri apa yang bisa diukur. Misalnya di band 1 contohnya dia menampilkan lebih banyak di klorofil, artinya bisa mungkin penutupan lahan lahu misalnya atau dan lain-lain. Kalau misalnya di band 3 dia bisa mencakup di misalnya di kedalaman berapa, terus apa aja yang bisa dikelola kayak seperti itu sih yang membedakannya. Jadi kalau multispektral seperti itu. Kalau misalnya kamera kan kamera biasa di RGB aja. Jadi untuk kalau misalnya di kelautan sendiri kira-kira lebih lebih useful yang drone yang di udara atau drone yang di permukaan air atau yang di dalam, yang ROV atau IUV? Tergantung Om, tergantung. Jadi Tergantung kalau penggunaan saya ya. memang mau pemetaan, mau buat bikin pemetaan, ya mungkin misalnya citra satelit, misalnya. Kalau misalnya di bawah laut mau survei lagi kayak ekosistem, eksplorasi bawah laut, itu ya memang perlu pakai ROV gitu. Atau kalaupun drone bawah laut sejauh ini saya belum terlalu banyak melihat gimana-gimananya. Biasanya tuh cuma setahu saya survei untuk memastikan bahwa misalnya kita udah ambil di citra satelit ini kan, terus ngambil multispektral band sekian, terus itu dipastikan di lapangan emang apa betul lokasi ini seperti ini, seperti itu. Baik. Oke Om Baso, makasih Ya. jawabannya. Nanti sharingnya lagi. Belajar bareng. Siap Om. Om Baso mau tanya nih. Halo Om. Saya Om Kusmayadi. Halo Om Kus, silakan Om. Permasalahan, bukan masalah. Dalam suatu wilayah laut yang secara penampakannya itu dia memang permukaan laut, tetapi ada 3 layer yang tadi saya sampaikan di chatting, yaitu ada permukaan, ya, potensi permukaan,
ada potensi airnya, tubuh airnya, dan potensi yang di dalam bawah airnya. Jadi saya contohkan permukaan mungkin potensinya adalah untuk labu jangkar. Tapi airnya juga mungkin punya potensi daerah tangkapan nelayan. Lalu di bawah airnya ada kawasan pertambangan. Di mana kebijakan yang Om Basu mungkin punya pengalaman untuk mengambil kebijakan terhadap 3 layer yang punya masing-masing punya potensi tersebut, Om. Gimana itu? Sejauh ini secara teknis saya belum lakukan hal seperti itu, gimana pemetaannya yang 3 layar itu. Tapi yang saya tahu bahwa pemetaan itu seperti yang saya bilang tadi tidak cukup dengan citra satelit, memang harus turun ke lapangan. Biasanya itu pengukuran ketebalan sedimen, mengukur di mana aja sih continental shelf-nya itu, batas bahasa Indonesianya, retakan benua apa sih namanya, kayak gitu Om. Kalau misalnya di selat, ya bentar masih ya seperti itu Om. Kalaupun kebijakan lebih banyak di Kemenko Maritim kayaknya, sama kementerian yang bersangkutan untuk kalau misalnya batas negara. Halo, sorry Om, yang ya setahu saya sih seperti itu, memang nggak cukup Om kalau cuma citra saja. Oke Om, makasih Om. Siap, Om belajar Zul bersama, sudah bisa dengar suara saya, Om Zul? Halo Om Zul. Halo Om Zul. Waduh. Sering Siap, masih Om. down. Siap. Bisa Om? Bisa kedengeran? Bisa dengar, Om? Ya, bisa jelas Om kedengeran. Bisa. Silakan Om. Nah, saya mau sharing ini. Saya kan baru kami beberapa bulan lalu, 4 bulan lalu itu baru bantu riset teman saya tentang lamun yang saya pernah ceritakan ke Baru ya. Tapi yang menariknya itu begini, dari riset yang dilakukan itu kan lamun kan katanya gitu ya, ini bukan bidang, itu menjadi indikator pencemaran laut gitu ya. Nah, yang menarik dari riset ini gini Om Barun, jadi semua pengambilan sampling baik air, sedimen, kemudian lamun itu kan direncanakan dengan peta drone semua. Titik-titik mana yang harus diambil sampling. Nah, dari hasilnya nanti saya share lah, saya cari petanya. Dari hasilnya itu, semua hasil analisis laboratorium yang dilakukan terhadap sedimen, kualitas air, dan juga jenis-jenis lamunnya itu kami buatkan dalam infografis Om Bahrun. Nah, jadi dalam rencana presentasi akhir disertasi dia itu cukup hanya menampilkan satu peta drone saja dengan variabel yang berubah-berubah gitu Om. Jadi misalnya peta pertama itu tentang lokasi samplingnya. Jadi inputnya foto-foto sampling dan informasi sampling. Peta berikutnya adalah peta yang sama tapi hasilnya adalah hasil analisis lab dari masing-masing lokasi untuk kualitas air, untuk sedimen gitu. Nah, itu yang barusan kami bantu Om Bahrun. Tapi bagi saya itu menarik karena menurut info dia waktu dia presentasi awal di depan profesor dia di Universitas Brawijaya ya, itu jadi sesuatu yang lingkup di sana itu dianggap sesuatu yang sangat baru Om Bahrun. Jadi bayangkan saja hanya dengan satu peta itu bisa menceritakan semua proses penelitian sampai pada hasil-hasil termasuk dampak-dampak dari pencemaran terhadap ekosistem pesisir. Itu sih Om Bahrun pengalaman kami, tapi saya senangnya karena peta itu bisa dirubah jadi infografis yang menarik dengan berbagai tematik yang berbeda di dalam satu peta. Betul. Itu Om.
Ya, itu tadi yang saya sampaikan juga ke Om Baso. Menurut saya artinya bukan keterbatasan yang kita tunjukkan, tapi justru potensi kemampuan dari mapping by drone, aerial mapping by drone ini yang kita kedepankan gitu Om Baso. Contohnya tadi yang disampaikan Om Zul ya, bahwa peta yang dihasilkan oleh drone ini adalah salah satunya pasti menunjukkan geolokasi ya. Kedua adalah memperlihatkan bagaimana update-nya situasi terkini dan itu faktual juga itu terukur. Bahwa keterbatasannya kemudian hanya punya layer tertentu, ya buat kita ya enggak masalah, kita tidak akan melampaui kemampuan yang kita miliki kan. Tapi bahwa hal itu menjadi sebuah acuan, preferensi yang mungkin selama ini belum dipakai, itu yang menarik Om Baso. Om Wahyu juga tadi ya. Jadi gimana pun juga kita pasti punya limitasi, saya percaya itu, dan kita tidak akan masuk ke ruang yang kita tidak perlu hadir di situ. Tapi kalau di ruang yang kita punya kemampuan, ya kita harus berdiri di situ, berdiri dengan gagah dan sampaikan bahwa kita pertahankan apa yang kita miliki dan kita mampu. Gitu kira-kira Mbak Baso. Siap Bang, memaksimalkan kemampuan yang ada. Ya, karena ya maaf aja kalau kita bilang laut kita luas, oke, satu hal. Tapi pesisir kita jangan lupa, pesisir kita tuh, aduh itu harganya luar biasa. Iya. Nah, Om Bahrun, yang menariknya begini Om. Ya. Waktu teman saya ini riset kan, mereka berapa hari ke lapangan, saya cuma sekali pergi. Nah, kemudian petanya jadi, itu kawan-kawan di sini di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu langsung kayak heboh gitu kan. Hebohnya adalah, akhirnya ternyata ada sesuatu yang selama ini terlupakan mereka, dan akhirnya sekarang lagi rame-rame di kampus, lagi rame-rame beli drone juga untuk melakukan hal yang sama gitu. Iya, karena beranggapan kan mereka nggak berpikir bahwa kita bisa melakukannya. Sampai saya bilang geolokasi sederhananya, nggak pernah terpikirkan kan buat seperti itu. Dan yang saya senangnya dari peta-peta yang dibuat itu kan, dari titik satu lokasi itu semua analisis labnya itu kita keluarin gitu. Jadi benar-benar full infografis gitu. Dan memang dalam konteks peta secara keseluruhan, Om Bahrun dan semua kawan-kawan ini, karena ini kan malam terakhir, jadi saya mau sharing dikit. Kan kira-kira gini, orang buat peta itu pasti banyak. Yang bisa memahami buat peta yang bagus, peta yang baik gitu kan. Nah, tapi kita bisa mengupdate peta kita itu menjadi lebih informatif gitu. Nah, jujur saya sekarang itu lagi proses belajar banyak aplikasi infografis Om Bahrun. Jadi ini tinggal ditandemkan dengan peta itu jadi bagus sekali. Karena mimpi saya kira-kira begini, sehebat apapun kita buat buku untuk kita menulis report ya, tapi akan lebih hebat jauh ketika di satu lembar peta kita, itu semua 50 halaman report, 100 halaman report itu bisa terangkum hanya di dalam satu lembar peta, mungkin ukuran A0 gitu. Nah, saya itu tiap hari pikiran saya itu hanya memikirkan itu sebenarnya. Ini gimana ya, kalau peta ini harus penyajiannya gimana, infonya harus apa gitu. Jadi berusaha menyelami kira-kira, misalnya peta infografis tentang desa. Kira-kira kalau orang desa, aparat kampung, dan semua orang melihatnya dan informatif, berarti kita berhasil menyajikan peta tuh. Ya. Karena berdasarkan pengalaman, jangankan peta yang sederhana lah. Peta yang misalnya peta yang dokumen resmi pemerintah, RT RW, RDTR, itu kenapa tidak berhasil? Bukan karena perencanaannya salah juga, tapi pengambil kebijakan itu nggak mengerti tuh peta itu harus diapain, dan mereka nggak mengerti bagaimana membacanya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita berhasil keluar dari business as usual kita dalam menyajikan peta selama ini, dan kita tampil menjadi satu komunitas yang benar-benar tujuan kita adalah peta itu alat perencanaan, jadikan infografis, kemudian belajar untuk peta kita itu dilihat orang lain, mereka harus paham. Nah, kalau kita sampai di level itu, maka kita bisa membawa banyak pembaharuan. Menurut saya itu yang harus sama-sama kita explore dan saling isi sebenarnya.
Apa lagi yang perlu kita tambahin di peta kita supaya makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin informatif gitu. Dan ini yang jujur saya selain belajar metodologi pengolahan, metodologi terbang, tapi ini yang selalu saya pikirkan dari hari ke hari, Om Bahrun. Gimana supaya setiap peta di masing-masing bidang itu harus benar-benar semacam anak panah yang langsung nembak sasaran. Itu kawan-kawan. Thank you Om, dilanjut. Siap Ya. Bang, makasih banyak Om. Saya punya kasus seperti ini Om. Artinya ini yang saya bilang tadi, selalu pemetaan itu mungkin apa ya, karena terbiasa ya, selalu dianggap bahwa pemetaan itu harus, dan umumnya emang di darat, tapi jangan boleh kita sebut seharusnya. Tapi kenyataannya faktanya begitu. Rata-rata mungkin 80% ada di darat. Pemukiman pun pemukiman di darat. Aktivitas pun di darat. Padahal kita ini negara maritim. Kita punya pesisir panjangnya berapa juta kilometer itu. Dan di situ bukan hanya pasir, bukan hanya flora fauna, tapi ada pemukiman, ada kegiatan ekonomi di situ. Ini yang kenapa nggak jadi satu ranah yang kita mappers ini harus melihat itu sebagai tugas kita. Jangan yang dipetakan ya sungai, gunung, ya oke lah itu. Tapi pesisir adalah bagian yang penting. Nah ini mungkin saya juga membuka pikiran kawan-kawan, terutama yang di bidang kelautan atau di ya, kaitannya ke sana ya. Bahwa kadang-kadang pulau kecil itu harganya luar biasa. Kita tidak bisa ganti kalau itu berubah. Contohnya Pulau Seribu. Kepulauan Seribu ini sebetulnya 3 wilayah. Dia ada area konservasi, ada area rekreasi, wisata, ada juga pemukiman. Tapi nggak pernah dipetakan secara spasial. Betapa rumitnya kejadian di sana kalau semua menulis atau melihat, menganalisa dengan dasar 2 dimensi saja. Nah, Om Bahrun, saya potong boleh? Ya. Nah, saya misalnya Pulau Seribu itu, karena Om Bahrun cerita Pulau Seribu, ini kan pulau banyak dan punya potensi wisata yang semua sudah tahu lah gitu ya. Betul. Tapi saya membayangkan gini, ada pulau yang bagus, tapi dipetakan dengan drone gitu ya. Kemudian panjang garis pantainya dimunculin gitu ya. Potensinya semua di preview gitu dalam bentuk-bentuk foto yang bagus. Itu menurut saya jadi ajang promosi yang lebih bagus gitu ya. Kalau semua tempat-tempat wisata kita buatkan gitu gitu. Dan besok lah atau nanti saya otak-atik buka hard disk saya banyak membuat peta-peta potensi wisata di Raja Ampat gitu, Om Bahrun. Ya, siap. Dengan cara-cara kayak tadi, orang sudah tahu Raja Ampat itu indah, tapi kami memunculkan keindahannya dalam bentuk kuantitatif. Oh, garis pantainya segini. Kalau kita mau manjat gunung itu berapa meter dengan kelerengan berapa, itu kita buat semua. Jadi orang ada gambaran bahwa oh di sini pantainya panjangnya gini. Jadi orang tidak bercerita saja tentang Raja Ampat itu indah begini ya. Tapi oh di pulau ini panjang garis pantainya itu segini yang berwarna putih hamparan. Bukitnya tingginya segini. Kita akan trekking berapa menit gitu itu. Kami buatkan seperti itu. Hal yang sederhana, semuanya bisa melakukan. Cuma selama ini kadang-kadang itu kita tidak melihat info itu di peta-peta gitu. Ya, dan biasanya ini yang muncul hanya sekarang adalah fragmen-fragmen, Om. Puzzle ya. Nah, tugas kita nih merekatkan menjadi sebuah puzzle besar. Gambaran besar. Di sini ada hal bagus, sini ada baik, sini tapi ada yang sudah mulai tekanan. Nah, itu kan kajian dari kita untuk menyajikannya secara utuh. Ya, jangan sampai Raja Ampat kejadiannya seperti Pulau Seribu. Campur aduk di situ. Karena gini, saya berpikir gini Om Bahrun ya. Saya selalu di kepala saya itu orang mapper di luar itu ratusan ribu yang bisa buat peta gitu ya. Tapi kelompoknya kita, komunitasnya kita ini harus hadir dengan peta yang lebih informatif lagi gitu ya. Boleh tuh misalnya gini, kalau kawan-kawan perhatikan misalnya kita belajar dari level basic ya. Kenapa sih di legenda itu harus ada panjang? Kenapa sih harus ada luas? Karena lazim di berbagai peta itu kayak itu nggak ada gitu. Kemudian misalnya di level advance 1, kenapa sih kita harus bikin grafik? Kenapa kita bikin tabel? Karena itu bagian dari pembeda gitu. Jarang sekali orang yang buat peta ada tabelnya, ada grafiknya itu biasanya ada di lembaran tulisan yang berbeda gitu. Ya. Nah, itu yang
Nah, ini hal sederhana, tapi saya yakin kawan-kawan punya kemampuan lagi untuk menyajikan jauh lebih bagus. Tapi minimal hal-hal ini harus kita improve terus menjadi lebih bagus gitu. Karena ketika peta kita menjadi beda, informatif, disitulah sebenarnya pilihan atau choose akan jatuh kepada kita ketika kita bicara kompetisi. Itu sih Om Barun. Jadi saya sampai hari ini, timnya saya itu saya latih terus. Gitu. Latih terus untuk membuat peta. Kadang-kadang kalau mereka sudah kosong, bikin peta ini coba layout kalian adu gitu. Nanti yang paling terbaik itulah yang akan saya pasang di dinding gitu. Karena itu bagian dari, oh ya, kadang-kadang saya menilai kalau misalnya sekian banyak tamu datang, pasti mereka akan selalu komentari peta-peta kami. Wah ini bagus, ini gimana buatnya? Oh gini, oh iya gitu. Jadi kadang-kadang itu menjadi test case saya untuk menilai, oh iya ternyata mayoritas orang melihat peta ini bagus, informatif gitu. Kira-kira itu Om. Jadi itu yang bagi saya menjadi pembeda. Karena tujuan kita, niat kita di awal membuat peta itu harus diluruskan. Membuat peta sebagai alat perencanaan, bukan membuat peta sebagai pelengkap dokumen, atau membuat peta hanya sebagai prasyarat. Jadi, bisa jadi dengan niat kita menyajikan peta yang bagus itu menjadi tujuan awal yang mulia itu. Iya kan? Karena motivasi kita udah tinggi sekali. Peta saya ini harus goalnya jadi alat perencanaan, harus goalnya alat pengambilan keputusan. Jadinya apa? Kita powerful mengerjakan. Dari niatan kita itu terhadap peta saja udah beda. Kalau penyusun RT, RW, RDTR, susun peta tahu motivasinya apa? Ah, ini prasyarat saja. Ini album peta prasyarat. Jadi susah gitu. Niatannya udah beda. Gitu Om ya, dan kawan-kawan. Minta maaf agak panjang. Ya, terima kasih Om. Sebetulnya ini kenapa saya menggeser apa yang tadi disampaikan Om Baso, saya perluas sampai ke perairan karena kajian berikutnya ada relevansinya ya, Om Ian dengan pengolahan agisaf untuk area perairan. Om Ian udah siap Om Ian? Siap Om. Nah, sudah ada prolognya Om, jadi tinggal presentasi silakan Om. Terima kasih Om Baso, silakan. Terima kasih banyak semua Om Tanta. Mantap Om Baso. Good luck Om Ian, enjoy. Om, sebenarnya tadi ada yang saya mau tanya Om. Ya, silakan. Penasaran, minta maaf Om BP. Om Ian itu suhu saya itu udah lama banget ya. Astaga, apa kabar Om? Saya kira sudah lupa. Suhu, ini suhu. Ampun suhu. Tadi Om saya mau tanya Om sama Om Baso. Kenapa itu ada kasus ya di Sulawesi Utara yang tadi saya baca tadi? Oh iya, itu sekilas juga sih. Mana itu ya? Cuma contoh doang Om. Karena mungkin kami ini yang hadir ini dari Sulawesi Utara dan ada yang dari Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Senggol itu. Ya nanti aja Om. Ya. Oke, siap. Siap. Oke, baiklah teman-teman bisa mulai. Nanti Om. Silakan Om Ian. Saya sekali lagi nama saya Christian Sumampo. Saya dari Sulawesi Utara. Dan untuk malam ini saya hanya berbagi sedikit mengenai kasus yang dialami oleh Om Kus. Hadir ya Om Kus? Om Kus Mayadi. Ini Om Kus. Halo Om Kus. Ya. Hadir. Oh aman. Jadi ada kasusnya Om Kus, ada area perairan yang bolong. Atau sebenarnya teman-teman juga yang lain pasti ada mengalami image orto yang ada hitam-hitam atau udah bolong-bolong di pinggir-pinggir atau di mana. Pasti ada itu. Boleh saya share screen biar diingat lagi apa yang Om Kus bikin kemarin? Izin Om. Ya silakan Om. Nah, ini dia. Ini kemarin yang Om Kus alami. Di daerah ini jadi bolong. Terus di sini yang di pinggir-pinggir lagi kurang ngejreng bagaimana ya? Kurang rapi atau gimana. Nah, kalau lihat di Agisofnya, kalau ini
Ini kelihatan yang mana ini, Om? Agisoft atau apa ini? Oh, ini. Itu WhatsApp Om Yan, masih WhatsApp. Ini sudah? Sudah. Nah, ini yang di pinggir-pinggir ya. Kira-kira ini permasalahan yang sering kita temui. Ada ya teman-teman yang sering ada ini, yang bolong-bolong ini, ada bolong-bolong, ada yang kurang rapi. Nah, ini contoh hasil yang terang. Ada bedanya sama yang ini. Bisa kelihatan Om semua? Om, Tante semua? Bisa Om. Bagus yang terakhir tadi Om. Nah, ini yang terang. Bisa kan? Oh, Nah, bisa kebetulan kebetulan yang ini yang mana? Bentar. Yang tes, ini tes. Baru tadi saya buat ini. Kalau yang saya kejadiannya nggak ada yang bolong. Mungkin karena apa? Itu pengaturannya saya bikin yang 400 yang di poinnya. 400 sampai 4.000. Kalau yang Om Kus tadi yang ini. Nah, ini kan. Ya kan Om Kus? Salam. Oke. Bagaimana cara mengatasi ini ya? Itu yang akan saya bagi malam ini. Tadi saya sudah sempat buatkan video. Bagaimana prosesnya. Ini ada video sambil kita tadi. Sebenarnya kan tadi siang. Jadi sambil menunggu jadwal ternyata cuma dibatasi 2. Saya ceritakan saja langsung dari video ya Om. Semua. Boleh? Oke. Silakan Om. Ya, awalnya untuk menjadikan itu yang tadi kita sebenarnya supaya hemat, kita kan ada punya T-point ini banyak sekali, yang titik-titik yang banyak-banyak ini, yang di luar. Supaya lebih hemat pengolahannya, mending kita bikin apa? Batasi dia area of interest-nya yang kita bahas-bahas kemarin kayaknya ini. Caranya ini ada select di sini. Ada banyak cara sebenarnya, tapi saya lebih suka yang pakai yang ke cara ini. Ada seleksi di sini. Terus crop. Ya, crop yang ini. Jadi yang pinggir-pinggir hilang. Nanti ini ada, jadi pada akhirnya ini mengurangi daya penggunaan komputer kita. Ini lagi, yang ada di sini kita hapus, yang ada kelebihan-kelebihan. Yang di bawah, yang di atas. Kenapa harus dihapus? Ya itu dia yang bikin error. Boleh cara pakai free selection, yang ini, ya pokoknya teman-teman semua nanti pelajari ya utak-atik Agisoft-nya. Ini saya buat tadi. Nah, terus di sini, ya sini. Selanjutnya kan kita biasanya buat dense point cloud dari habis pembuatan alignment tadi. Di sini kita coba mail. Ya. Ini hasil yang awalnya jadi begini. Kalau tidak diedit-edit, ini masih ada sengaja saya biarkan yang ini. Biar teman-teman bisa lihat. Saya suka memperbaiki ini apa pinggir-pinggiran ini supaya pas diekspor rapi ortonya. Nah, nanti kita lihat 3 dimensinya. Ini ada yang kelebihan di sini. Itu yang bikin jadi aneh sebenarnya. Kebanyakan di perairan kayaknya seperti ini. Harusnya pakai tulisannya di sini. Nah,
ini dia, kita atur kenapa saya ada mengedit ini apa namanya kelas ground, mengedit ground point-nya. Ini kita untuk membuat dia membedakan mana yang tanah ground dan mana yang bukan. Ini ada pilihan lain lagi di situ. Nanti sebentar saya selesaikan video ini. Nah, ini dia. Hasil yang tadi kita membedakan mana yang tanah, mana yang selain tanah. Sebenarnya bisa juga kalau ada bangunan dan lain sebagainya. Berdasarkan warna. Ini tambah, ini tinggal tahan kontrol boleh dan gabungkan di sini. Ini jadi seperti ini. Selanjutnya yang gambar tadi, bagaimana menyeleksi poin-poinnya? Ini select by mask. Oke. Ya, yang tadi itu yang terseleksi dari gambar tadi ini. Kita boleh melakukannya sepanjang ini, tapi saya lebih suka biar cepat tadi, lebih suka menyeleksinya dengan memotong secara manual pakai ini. Tidak manual. Nah, tadi ini ada mode apa? Perubahan mode dari mode lupa saya. Nah, kadang kita bingung. Kalau waktu diputar-putar ini kan bingung ini yang ini paintball ke apa ini. Kalau supaya biar gampang menghapusnya kita rubah ke ini. Mode dari tadi ini kan mode objek, kita mode terrain. Kalau mode terrain tinggal sorong-sorong pakai poin titik. Nanti dicoba. Lebih mudah untuk menghapusnya. Menghapus biasa. Hapus semua yang pinggiran-pinggiran tadi. Begitu juga yang lain-lainnya. Ini saya contoh satu untuk yang di sungai ini. Semua yang ganjil, macam yang ada ini kan masa tanahnya ada di air, yang warna coklat-coklat kan tanah. Itu dihapus. Boleh dihapus manual atau berdasarkan tadi yang gambar tadi. Sebenarnya ilmu ini hanya berdasarkan hasil utak-atik lagi soft. Ketika kita anggap sudah bersih, boleh dilanjutkan ke mesh. Build mesh. Nah, di build mesh ini ada pilihan nanti. Kita pilih hanya ground saja. Kali lagi kita pilih hanya ground. Yang lain dihilangkan. Biar cuma munculnya hanya yang warna coklat saja. Ini yang bangunan-bangunan tadi kan hilang yang di sini. Akhirnya jadi seperti ini. Untuk melembutkannya, kalau di apa ya kemarin? PCI Geomatika. Sebenarnya prosesnya sama seperti ini. Boleh dilembutkan. Tapi aku rasanya kita belum uji ya. Pasti Pak Guru Sul sudah uji nih. Kita coba semua bagaimana biar jadi lembut. Dicoba-coba ini yang smooth mesh-nya. Boleh juga
Ya, ini kekuatannya ini kita tambah atau dikurang atau bagaimana. Saya sarankan untuk mencentang fixed bordernya yang di bagian ujung-ujung ini nanti pengaruh. Oke, ini hasilnya kira-kira setelah tadi itu langsung saja ke workflow build orthomosaic. Nah, workflow orthomosaic itu pilih mesh nanti. Tadi ini hasilnya kira-kira seperti ini. Ini yang tadi. Wih. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ini sudah di Agisoft kan? Om? Modit? Sudah, Om. Bisa kelihatan? Hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada lagi ini yang tes tadi, tidak ada lagi yang seperti ini dan yang ini. Tada! Ini kan yang aneh-aneh. Gampang bukan? Mudah bukan? Pasti bisa. Ya Om Kus, bisa ya Om Kus kemarin berhasil. Berhasil, Om. Di sini yang ini, kalau yang awalnya saya buat yang ini. Ini lembut. Tadi. Beda sama yang ini. Ini, yang ini dia. Ini demnya. Ya, kira-kira itu saja singkat. Kalau ada pertanyaan, ya monggo. Ini hasil bersih-bersih. Ini masih ada air yang di sini, Om. Yang biru-biru. Sebenarnya di sini harus dihapus semua ini. Tapi karena versi cepatnya biar Om Kus. Karena ini kalau ini dihapus lebih jereng lagi. Ini. Masa ada tanah, ada dataran yang ke dalam, kan tidak masuk di akal. Ini saja yang dibersihkan. Kira-kira itu. Oke, kita lihat ininya. Terbangnya Om ini. Om Kus. Ini fotonya fotonya hasil drone-nya Om Kus. Di sini mungkin di sini yang jadi dia agak error. Ya, kira-kira ini. Terima kasih. Singkat, nanti berkembang di pertanyaan kalau tanya-tanya. Ini teknisnya saja menyelesaikan yang kasus Om Kus Mayadi. Yuk dikembalikan ke Om Fahrun. Oke Om. Cepat Sebetulnya kan ya Om? hal-hal seperti ini kan saya bilang ada tips, ada hal-hal yang mungkin buat sebagian orang hal yang tembok gitu ya. Tapi buat sebagian orang ini hal yang ya bisa dibuatkan solusinya. Ini kita berbagi. Ya. Om Zul ada komentar tuh Om Zul? Silakan Om Zul. Komentarnya hebat lah. Ini Om Ian ini kan udah lama banget otak-atik gini. Apalagi laptop ini, saya tahu laptop ini Asus ROG ya. Bukan Alienware ya. Alienware. Makasih tidak ya. Om, kan kemarin itu sharing sedikit ya Om, izin ya Om Barun. Kemarin itu saya punya kerinduan sekali ada forum teman-teman yang hobi pemetaan dan hobi drone itu tergabung dalam satu forum. Dan pada akhirnya, ini dia terwujud Indonesia Mapping Community. Kemarin saya waktu angkatan pertama itu saya sudah minta izin sama Om Sulfikar, guru kita ini. Om, saya izin tidak masuk kelas karena kebetulan masalah jaringan di Manado ini waktu itu masih kacau, ada perbaikan jaringan.
Sampai pada kelas keempat, barulah ada kesempatan internet jadi. Nah, saya hubungi Om Anton. Ternyata sudah full dan akhirnya masuk di angkatan 5. Syukurlah ketemu sama mereka-mereka ini angkatan 45. Angkatan 45. Semangat 45. Merdeka. Ayo nanti saya bagikan. Mantap Om. Ini banyak yang komentar nih Om Ian. Kita lihat satu-satu nih yang beraninya chat. Ayo silakan. Ayo, silakan. Yang angkat tangan Halo untuk Om, Om bicara. Christian. Ya, Yo. langsung. Om, Langsung yo, saja, Om kalau bisa Yo. buatkan tutornya Kak, itu mungkin dari sini juga saya lihat bisa bikin DTM ya. Ya. Iya, itu dah. Bisa Om. Om sudah lihat. Aduh, itu cara boleh nih. Boleh. Om kalau bisa. Ini Tadi ya. saya tidak Ini- terlalu ngikutin, cuman apa artinya kalau bisa ada caranya yang mungkin kita bisa sama-sama belajar begitu. Makasih Oh, ya. Om Christian. Ya, terima kasih. Nanti saya sharing tadi videonya, saya buatkan yang baik. Ini Oke, siapa aja? Banyak nih tadi. Ayo, tanya. Ini Om Ian ini jangan tanya soal mungkin saya tanya saja penggunaan drone deploy, jagonya drone deploy ini. Itu sharing lagi soal itu, Om. Iya, saya tahu. Kalau saya pecinta Pix4D, Om pecinta drone deploy, boleh di-sharing gitu. Banyak racunnya Om Sul ini. saya sempat sudah install itu. Apa? Karena ikut pelatihan ini, Om. Jadi saya kosongkan ini ilmu saya, apapun yang saya pernah mengerti, saya kosongkan itu biar lancar pelajarannya. Jadi ikut install lagi Pix4D-nya. Mantul sudah dan tertarik sama 3D-nya. Oke, Om Agus nih mau tanya. Om Agus, silakan Om Agus. Iya. Om Agus, silakan yang mau nanya. Maaf Om, saya tekan Oh, mau chat tadi. nggak bisa Om, udah naik ke tangan sekarang harus tanya. Ayo Om. Apa saja Om? Ditunggu tutorialnya aja Om Ian. Oke deh. Siap. Saya lagi belajar, berarti belajar lagi olah video ini. Om Emang Ian, sengaja. Om Ian. Ya, siap. Berarti kasarannya tadi kalau seperti ini nih, mungkin Om Wahyu juga pertanyaannya sama kayak saya. Ya. Jadi kalau ada gambar yang kosong kayak gitu, tinggal mainkan di situ aja ya. Teman-teman itu yang kurang eksplorasi Bagaimana, Om Ian? sebenarnya. Teman-teman itu yang kurang eksplorasi. Sama seperti guru kita bilang, ya perbanyaklah mengeksplorasi itu. Nih, Berbanyak saya kasih tahu melakukan. kawan-kawan semua nih ya. Saya kasih tahu kawan-kawan semua nih. Ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Mungkin belum banyak yang tahu. Agisoft Metascape itu aplikasi pemetaan terbaik. Mau dibandingkan aplikasi apa saja. Cuma memang kita harus eksplorasi gitu. Itu satu. Yang kedua, dia akan sangat powerful kalau dibantu dengan GCP. Makanya Om Ian, saya jarang pakai DTM dari sini. Ya. Karena jarang pakai GCP. Kalau pakai GCP langsung dari sini, Om. Ya, itu dia yang saya bilang tadi. Saya belum pernah uji. Iya. Karena pasti Terus ada errornya. kadang-kadang kalau saya bolak-balik ke PCI. Kenapa? PCI itu bisa lebih kerja cepat. Kalau saya sih lebih ke mempertimbangkan waktu kan. Ya, betul. Tapi Agisoft ini, Metascape ini kalau sudah diikat dengan GCP, itu DSM, DTM semuanya jadinya bagus. Jadi kita dari sini tinggal kerja lanjut ke ArcGIS atau QGIS atau Global Mapper, udah jadi. Bahkan kelebihannya, kontur langsung jadi gitu Ya, kan. betul. Nah, sama juga dengan kalau kita sebenarnya kerja pakai APS Menci kan. Nah, tapi kenapa saya tidak menjatuhkan pilihan ke Menci dan menggunakan terus? Karena dia aplikasi Menci itu kayak black box gitu. Kita masukkan, ujung-ujung kontur sudah jadi, DSM sudah jadi, DTM sudah jadi gitu kan.
Tapi kalau Agisoft kan ada proses pembelajaran. Setiap tahapan itu kita tahu dia lagi berbuat apa gitu tuh. Ya. Apa yang dilakukan. Tentuan manualnya ada kalau di Agisoft. Paling keren ini. Sip, Om. Lanjut. Mantap. Om Yan, thank you. Thank you Om Sul. Ada lagi kah yang baru bertanya? Ayo, tanya, silakan. Ada itu Om di chatting Om Kusmayadi itu Om. Korban. Ayo TSK. Oh ya, korban ini. Gara-gara Om Kus ini. Silakan TSK. Ayo Om Kus. Memang sih saya moto ini memang cari lokasi yang benar-benar mewakili seluruh tipikal lahan, dari datar, miring, sampai ya pokoknya lokasi inilah yang dapat. Tapi setelah bekerja dengan waktu, hujan, setelah menunggu hujan, malah bolong. Jawaban memang dari Om Jul sama Om Bahrum harus naikkan di overlapnya jadi 90. Mau balik, malah mau hujan. Untung ada sang dewa nih, Christian. Tiba-tiba datang, ping gitu kan. Kirain cewek mana gitu kan. Alhamdulillah lah. Makasih Om Yan. Makasih banyak. Sama Om. Om Yan, nanya dong Om Yan. Yuk Sedikit aja. silakan Andi. Om Andi ya? Iya Om. Itu kan biasanya kadang kalau kita terbang di jam 12 siang itu kan misalnya di danau nih. Biasanya mataharinya itu banyak Om di danau itu Om. Di satu danau itu biasanya ada si bulatan matahari itu ke capture-nya kadang ada 2, ada 4 gitu tergantung dari ininya gitu Om. Fungsi itu bisa dipakai ke sini juga kali ya Om ya? Ayolah dicoba, pasti bisa. Saya belum dapat ke danau sih Om. Kalau pengalaman saya sih tahun lalu saya sempat dapat juga sekarang belum. Sebenarnya disarankan penerbangan kan kalau ada di yang kemarin Om Sulfikar kasih ke kita, Om Guru kita kasih soal jam penerbangan yang dari BIG kayak tuh peraturan itu. Ya. Harusnya terbang jangan kalau tidak salah ingat jangan di antara jam 11 sampai jam 1. Nah, sepengalaman saya terbang di jam-jam segitu bisa. Iya. Emang keluar ya emang jarang sih Om kasusnya, cuman saya pernah dapat kasus tuh danau memang kalau mataharinya lagi terik banget tuh memang jadi 4 gitu. Kadang di danau itu tuh di perairan ya terutama gitu. Pasti ada pantulan dari matahari. Pakai saja gitu. yang cara begini pasti bisa. Iya. Tapi posisinya di itu dulu ya, dibersihin dulu kan. Itu bersihin gitu itu ya. kan kayaknya itu cuman untuk mengurangi RAM, dan saya sengaja yang tadi bisa lihat lagi layar saya. Iya. Ya, yang ini sengaja saya tinggalkan supaya teman-teman bisa melihat permasalahannya di mana. Biar kita cara mengeksplorasi yang tools-tools yang ada di sini. Ini keren-keren semua ini tools-tools di sini. Sama seperti toolsnya Om Ryu yang kemarin kemarin langsung dieksplorasi ternyata bisa 360. Posting lagi. Terima kasih Om Ryu. Sama-sama, luar biasa Om. Hebat. Jembatan Semangginya sudah ada di Google Map itu Om Ryu. Tapi saya sudah izinkan ke Om Ryu. Siap Om Yan, lanjut terus. Makasih Om. Thank you Om Yan, thank you. Thank you Om Yan. Oh iya, saya juga mau cerita soal ini Om Ryu. Sebenarnya teman-teman, kenapa di EMC ini senang sekali kita? Kita bisa berkenalan dengan berbagai orang, teman-teman dari segala penjuru. Nah, contohnya sama Om Rudy. Kalau soal stiker, kalau dibuatkan Om Rudy, astaga, kita kan enak, lumayan, kita dibuatkan stiker, Pak Guru BB. Stiker-stiker per orang-orang kita oleh Pak Rudy. Sebenarnya kan teman-teman lain juga bisa, tapi kalau beliau yang bikin, itu kan harganya luar biasa tuh. Kapan lagi mau minta tolong sama Om Rudy? Iya, kontennya viral mulu. sang artis yang potret ini.
Paling bisa, siap 86. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Oke Om ya, kalau memang kelihatannya sudah selesai, terima kasih banyak nih. Dari yang berat sampai yang ringan, tapi dari yang ringan justru kita dapat solusi yang menyelesaikan permasalahan yang mungkin buat orang sudah ketemu tembok tinggi nih. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Hari ini, malam ini kita menutup kelas presentasi. Saya sebelumnya akan minta Prof. Hikmat untuk menyampaikan beberapa pengantar sebelum kita menutup kelas ini. Om Hikmat masih ada nggak ya? Oh, Om Hikmat sudah nggak ada. Prof. Hikman nggak ada Om Barun. Tadi ada Om, tadi sempat ada. Saya tahan, sudah hilang. Oke, terima kasih banyak ya kawan-kawan. Mudah-mudahan saya nggak bisa janji, tapi ini ada privilege-nya Om Zul yang menilai bahwa presentasi yang dilakukan kawan-kawan ini sudah dilakukan sungguh-sungguh. Apakah itu masuk ke dalam kriteria dapat menjadi seorang jenderal pemetaan atau tidak? Ya, silakan berdoa yang banyak. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan saya ketemu kawan-kawan semua di ruang yang kita sebut alumni. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Waalaikumsalam. kita nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Om Zul. Ini siap wisudanya kapan ini? Tadi sama Om Bahrun katanya yang wisudanya yang masuk grup apa yang masuk di Zoom-nya aja katanya Om. 55 orang nih berarti. Berarti 55 orang. Kurang Ini 55 orang, ada angkatan 1, ada angkatan 6. Ya. Ada gurunya. Ya nggak Coba, apa-apa. ketua kelas kira-kira enaknya kapan nih? Kalau dari kami sih Pak, pengennya sih ya. Kami yakin kalau Pak Zulfikar sudah membuatkan kami sertifikat, kami tinggal nunggu waktu dari Pak Zulfikar saja, Pak. Amin. Pertanyaannya adalah buat apa sertifikat itu, gitu kan? Iya. Oh iya, betul Pak. Tapi Sebenarnya gini, siapa? Gimana Pak? kalau bisa itu angkatan ini jadi pembeda kan. Lihat, angkatan 1, 2, 3 masing-masing punya cara mempublikasikan wisudanya mereka, bikin video singkat apa, bikin apa flyer-flyer wisuda mereka gitu. Nah, saya kenapa nanya begitu? Supaya angkatan ini bisa mempersiapkan yang begitu-begitu. Kan enak tuh, wisuda ini tapi di media sosialnya di posting itu ada hal yang beda gitu kan. Gimana ta? Coba sekarang. Tadi sih udah diskusi, Pak. Sudah diskusi. Coba dinyalain. Dinyalain dulu semuanya, dinyalain. Coba interaktif kita terakhir nih, kalau enggak. Lulus. Ya, kalau nggak ada kelihatan mukanya di sini, dicoret ya. Om Andi, mukanya. Gimana tuh ketua kelas enaknya? Kalau soal sertifikat mah gampang, jangan Betul Pak Zul. Jangan dibalikan ke kami pengurus, tapi gini, biar angkatan ini, kan setiap angkatan itu jujur nih ya, setiap angkatan itu standar penilaian semakin naik gitu kan. Betul. Artinya kualitas lulusan pasti harusnya semakin baik gitu kan. Betul, Pak Tapi wisuda itu kan kadang-kadang meskipun wisuda online ada seremoni gitu, maksudnya seremoni itu saya pengen lihat di postingan media sosial. Harus ada yang membedakan gitu. Tapi kompak untuk semua angkatan ini. Siap. Tadi izin jawab, Pak. Tadi kita sudah diskusi sama teman-teman. Insya Allah, tadi apabila dikasih waktu 2-3 hari sebelum kelulusan, kami dari angkatan 4 dan 5 akan membuat yang namanya suatu bentuk video yang beda daripada angkatan 1, 2, dan 3. Begitu, Pak. Jangan nanti yang dikasih lebih cepat bisa nggak? Oh, jangan dikasih bocoran. Hari Selasa. Hari Selasa tuh. Hari Selasa 2 hari lagi. Nanti insya Allah dikomandoi sama Om Ian untuk masalah video ini. Jangan. Ada yang jago, yang paling jago itu Om Kus. Yang kemarin presentasinya pakai itu. Iya betul. Om Kus, muncul Om. Iya.
Justru itu makanya hari Selasa ya. Siap, hari Selasa. Hari Selasa, Om Baharun kira-kira kita agendakan agak sore ya. Kenangnya agak sore ya. Siap. Sore Om, sore. Mungkin siang saya masih di perjalanan. Sore boleh. Sore boleh ya. Ya. Tapi Pokoknya ini hari Om, Selasa, saya ingetin lagi kebiasaan angkatan sebelumnya. Pada saat kita membuat kelulusan, kehadirannya masih nggak bisa maksimal gitu. Gimana tuh kayak gitu Om? Ini kelas angkatan ini bisa, ini sekarang aja cuma segini yang datang. Kita minta hari Selasa sore, tapi tolong pastikan kawan-kawan yang lain bisa hadir pada saat itu. Karena gimana pun juga adalah suatu kebanggaan kalau bisa bersama-sama. Setuju. Ya. Wah, ini suhu kita Om Rio. Gimana Om Rio? Kalau Om Rudi sih pengennya semua jajar di Semanggi di foto ya Om ya. Siap, wah itu keren tuh. Itu keren itu. Udah kita pakai semua fotonya buat jadi postingan di Instagram itu. Iya. Ya. Oke, sampai ketemu ya. Sekira-kira saya berharap semua kawan-kawan seluruhnya, bukan ini, kita anggap semuanya hadir pada saat nanti hari Selasa sore untuk kita buat sedikit yang kita sebut kelulusan dari angkatan 4 dan 5. 99 orang Om, ya. Siap Om. Boleh tuh. Ada sedikit apa namanya ya? Sedikit sentuhan dari Om Zul yang kagak muncul di akhir nanti di kick-nya. Gimana Om Ian? Lanjutkan. Oke, terima kasih Om ya. Kita mesti akhiri hari ini, malam ini. Om Andi ditunggu juga Om Andi kalau udah selesai itu prosesnya. Siap Om. Lagi render Om. Ya, disajikan Sehari lagi Om. Iya, proses yang penting Om. Gimana merayu apa namanya bunga desa, kepala desa maksudnya. Rendernya baru dance school Om. Sinyalnya kurang bagus. Bunga desa mulu deh. Mungkin Om. Ini yang cantik Om. Siap. Iya, saya kan udah minta ditandain koordinatnya Om, jangan lupa ya. Oke, sampai jumpa ya kawan-kawan. Silakan kita say goodbye malam ini. Ini ada 2-3 halaman. Siap Om. Halaman 2 kosong. Halaman 2 masih sepi. Halaman 3 juga masih sepi. Oke. Terima kasih. Thank you Om. Selamat istirahat semuanya Om. Thank you Om.